Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi di pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas tentang konsep hukum Archimedes. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep tekanan hidrostatis dan juga hukum Pascal. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di SMP dulu, konsep ini sudah pernah kalian pelajari dan sekarang di tingkat SMA kita lebih berdalam lagi dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hukum Archimedes ini adalah suatu hukum yang menyatakan bahwasanya gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, semisal sebuah wadah berisi air ini awalnya belum ada batunya ya. Kemudian setelah batu kita letakkan ke dalam zat cair, maka akan ada volume air yang tumpah. Maka volume air yang tumpah ini merupakan berat dari batu tersebut. Nah, ini adalah berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan ini sama juga dengan besar gaya apung. Gaya apung disebut juga dengan gaya Archimedes atau juga bisa disebut gaya ke atas. Secara matematis didefinisikan gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair. Untuk penurunan matematisnya bisa disimak dalam tampilan berikut ini ya. Maka apabila ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam sebuah bejana berisi fluida zat cair, benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes sebesar rho F dikali V BF dikali G atau juga berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Contoh sederhananya adalah apabila kita sedang berenang di kolam renang, pastinya kita akan mengalami suatu fenomena yang kita rasakan secara langsung, yaitu berat kita itu terasa lebih ringan. Mengapa berat badan kita terasa lebih ringan? Hal ini dikarenakan adanya suatu gaya yang arahnya ke atas dan melawan berat badan kita. Itulah yang disebut dengan gaya angkat ke atas tadi atau gaya Archimedes. Secara matematis didefinisikan rho massa jenis fluida massa jenis zat cair dikali dengan VBF atau volume benda fluida, volume benda yang tercelup ke dalam zat cair dikali gravitasi. Ustadz berikan contoh yang pertama. Sebuah benda ditimbang masanya dengan neraca di udara. Jadi di gambar yang sebelah kiri awalnya ada sebuah benda ditimbang dengan neraca, diperoleh massa terukur di sini 7 kg. Ya. Kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi air ya, sehingga kita lihat nampak ada perubahan volume fluida di sini. Yang Ustadz berikan tanda warna merah tanah ini adalah perubahan volume fluidanya. Nah, perubahan volume fluida atau perubahan volume zat cair ini menunjukkan berapa besar berat dari benda yang dicelupkan. Nah, ketika dicelupkan ke dalam air, ternyata kita lihat masanya berubah, ya. Masanya itu berubah menjadi 4 kg, ya, terbaca seperti ini. Ini adalah massa benda semu atau kita sebut juga dengan berat benda semu di air. Artinya ini bukan berat benda sesungguhnya. Kenapa bisa berubah seperti ini? Hal ini dikarenakan ketika benda dimasukkan dalam zat cair, yang dimana benda itu memiliki gaya berat, nah, dia akan mengalami gaya yang melawan yaitu gaya ke atas, disebut dengan FA. Nah, ini adalah gaya apungnya atau gaya Archimedes. Nah, dari fenomena percobaan ini diketahui percepatan gravitasi sebesar 10, maka besar gaya angkat ke atas yang dialami benda adalah
Kalau kita punya massa benda di udara 7 kg, ya, berarti kita bisa tuliskan berat benda di udara atau kita tuliskan WU, ya, itu adalah sebesar massa kali gravitasi. Massanya adalah 7, gravitasinya 10, sehingga nilai berat benda di udara adalah 70 ton. Kemudian ketika dicelupkan ke dalam air, berat benda di air atau kita tuliskan WA, ya, persamaannya juga sama, massa kali gravitasi, nah, sehingga berat benda di air ini adalah sebesar 40 ton. 40 ton. Setelah kita sudah tahu berat benda udara, berat benda di udara dan berat benda di air, sekarang kita bisa menentukan berapa besar gaya ke atas atau gaya apung atau bisa disebut juga dengan gaya Archimedes, yaitu berat benda di udara, ya, dikurangi berat benda di air, seperti ini. Sehingga hasilnya adalah 70 dikurangi 40 sama dengan 30 Newton. Nah, berat atau gaya apung inilah yang menyebabkan berat benda di dalam itu bisa berkurang menjadi 40 Newton karena ada gaya yang arahnya ke atas tadi. Ini analog dengan fenomena pada saat kita berenang, badan kita terasa lebih ringan dikarenakan adanya gaya apung tadi. Baik, bisa dipahami ya Nana ya? Ini untuk soal pertama. Ustaz hapus terlebih dahulu. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lain ya. Nah, di soal yang kedua sekarang. Seorang anak memasukkan benda M ya bermassa 500 gram. Nah, kita cermati, diketahui massa benda di udara ya adalah sebesar 500 gram. 500 gram itu kalau kita jadikan kilogram, ya, itu adalah sebesar 0,5 kilogram. Masukkan ke dalam gelas, ya. Kemudian air ternyata tumpah ditampung dalam sebuah gelas ukur. Nah, tumpahan airnya ternyata terbaca 200 ml. Ya, sesuai dengan hukum Archimedes, bahwasanya berat fluida yang dipindahkan itu sama dengan berat benda yang dicelupkan ke dalam air. Nah, berat benda yang dipindahkan ini merupakan besar dari gaya apungnya atau gaya Archimedes. Dengan syarat, ya, dengan syarat benda yang dicelupkan harus tercelup seluruhnya. Maka boleh kita tuliskan FA itu sama dengan berat benda fluida atau W kita sebut WBF, berat benda fluida, berat benda yang tercelup ke dalam zat cair. Nah, kita tahu bahwasanya besar fluida yang dipindahkan adalah 200 ml. Nah, 200 ml itu setara dengan 200 gram, ya. 200 ml setara dengan 200 gram. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah jika percepatan gravitasi sebesar 10, tentukan berat semu benda di dalam air. Yang ditanya adalah berat semu benda di dalam air. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak di slide berikutnya. Nah, jadi diketahui seperti itu ya. Jadi massa benda di udara 0,5 kg, massa fluida yang dipindahkan adalah 0,2 kg. Nah, berat benda di fluida atau berat semu adalah berat benda di udara, ya, dikurangi gaya apung yang diterima oleh benda. Besarnya gaya apung sama besar dengan berat fluida yang digunakan, yaitu tadi 200 ml atau sama dengan 200 gram. Sehingga kalau kita punya persamaan
gaya Archimedes itu adalah berat benda di udara, ya. Berat benda di udara, W, U, dikurangi berat benda di air, atau WA, maka bisa kita cari nilai WA atau W fluida dipindah ruas menjadi seperti pada bagian yang kiri ya, berat benda di udara dikurangi gaya apungnya. Nah, berat benda di udara sudah kita ketahui, yaitu massa kali gravitasi 0,5 kali 10 dikurangi gaya apungnya. Gaya apungnya tidak lain tidak bukan adalah sama dengan berat benda yang dipindahkan seluruhnya, yaitu 200 gram jadikan kilogram, yaitu 0,2 kilogram dikalikan dengan gravitasi. Ya, sehingga kita peroleh 5 ya dikurangi 2, hasilnya adalah sama dengan 3 Newton. Sehingga disimpulkan berat benda atau berat semu di air adalah sebesar 3 Newton. Nah, itulah kenapa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair pasti mengalami pengurangan berat karena adanya gaya apung tadi. Baik, ini untuk soal yang kedua ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa ditanyakan secara langsung di kesempatan berikutnya ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Di soal yang ketiga, sebuah balok yang memiliki volume. Jadi volume balok sudah diketahui 8 kali 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3. Tercelup 3/4 bagian di dalam air. Nah, ini kalau Ustadz gambarkan ya, ada sebuah wadah berisi zat cair begitu. Nah, kemudian di dalamnya dimasukkan sebuah balok yang tercelup 3/4 bagian ke dalam air tadi. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi yang tercelup yang Ustadz arsir. Nah, ini adalah yang tercelup merupakan volume benda fluida, ya. Kita beri nama VBF atau volume benda yang tercelup ke dalam fluida air, ya, atau zat cairnya adalah air. Nah, volume benda yang tercelup adalah 3/4 bagian. 3/4 bagian di sini maksudnya adalah 3/4 ya dari volume benda seluruhnya, atau bisa tuliskan 3/4 VD. VBF itu adalah volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. VB adalah volume benda seluruhnya. Diketahui tadi volume benda seluruhnya adalah yang ada di soal tadi ya. Nah, kemudian besar gaya angkat ke atas yang dialami balok jika percepatan gravitasi 10 dan massa jenis air 1000 adalah, nah, jadi yang dicari adalah besar gaya ke atas atau gaya Archimedesnya, atau juga gaya apungnya itu berapa. Nah, jadi benda balok ini mengalami fenomena terapung ya. Dia terapung dikarenakan massa jenisnya ada yang berbeda antara zat cair, air dengan balok tersebut. Nanti di contoh fenomena yang lain akan lebih jelas. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan persamaan gaya apung sama dengan rho fluida atau dalam ini rho air ya, dikali volume benda fluida, volume benda yang tercelup ke dalam zat cair dikali gravitasi. Nah, rho fluidanya diketahui sebesar 1000, tuliskan 1000. Dikali volume benda fluida tadi diketahui adalah 3/4 dari volume benda. Ini kita selesaikan dulu. Berarti volume benda fluidanya adalah 3/4 dikali volume bendanya sendiri adalah 8 kali 10 pangkat minus 3. 8 kali 10 pangkat minus 3. Nah, dari sini kita akan mendapatkan besar volume benda yang tercelup ke dalam zat cair itu adalah 6 kali 10 pangkat min 3 seperti ini, meter kubik. Nah, jadi tidak seluruhnya tercelup. Kalau seluruhnya tercelup, maka yang kita masukkan ke dalam VBF ini adalah volume benda itu sendiri. Atau kita bisa menuliskan
VBF sama dengan VB. Itu jika seluruh bagian benda tercelup seluruhnya. Misalkan bendanya melayang, nah itu bisa kita tuliskan VBF sama dengan VB. Berarti di VBF-nya ini adalah bernilai 6 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10. Sehingga hasil akhirnya adalah dicoret, dihapus, habis 60 Newton. Sehingga diketahui gaya Archimedes atau gaya apungnya adalah sebesar 60 Newton. Ini contoh soal yang lain ya terkait gaya apung. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jangan lupa nanti dicoba-coba diulang-ulang lagi video pembahasan ini biar kalian bisa memahaminya lebih baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ya di soal berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita coba pelajari sebentar. Penerapan dari konsep hukum Archimedes itu adalah peristiwa mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, ini banyak sekali fenomena benda yang mengalami gerak mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, kita bisa mencermati syarat benda itu akan mengapung itu apabila ini sesuai materi yang kalian dapatkan di SMP ya. Massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida atau massa jenis zat cair. Benda akan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Dan akan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, di pertemuan selanjutnya Ustadz ingin kalian nanti mencoba membuktikan bagaimana proses terjadinya mengapung, tenggelam, melayang dengan suatu percobaan sederhana ya, yang akan kalian lakukan sendiri. Baik. Nah, sekarang di tingkat SMA ya, kita beri tambahan variabel yaitu adanya gaya apung. Apabila benda itu mengapung atau melayang ya, maka bisa kita tuliskan gaya Archimedes setara dengan gaya benda itu sendiri. Yaitu apabila dia melayang ya. Kemudian kalau tenggelam terjadi apabila berat benda itu lebih besar daripada gaya apungnya. Bisa kita lihat dari gambar ini juga. Seperti ini ya. Jadi peristiwa mengapung apabila volume benda fluida kurang dari volume benda, gambar yang sebelah kiri. Peristiwa melayang apabila volume benda fluida sama dengan VB, yang seperti yang Ustaz contohkan di contoh soal tadi. Kalau tercelup seluruhnya, maka volume benda fluida, volume benda yang tercelup adalah sama dengan volume benda seluruhnya. Semisal volume benda seluruhnya 1000, maka ketika dia tercelup seluruhnya di dalam air, maka volume benda fluidanya juga 1000. Oke, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda, tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik. Jadi bisa kita asumsikan bahwasannya zat cair ini bukan air ya, karena massa jenisnya adalah 0,75 gram per cm kubik. Kalau air itu massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Nah, kita lihat ternyata yang tercelup adalah 0,8 V. Ini artinya 0,8 bagian atau 0,8 dari volume benda seluruhnya. Berarti yang tidak tercelup berapa bagian? Sisanya berarti ya 0,2 V atau 0,2 bagian. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume total. Nah, seperti tadi kita bisa tuliskan volume benda yang tercelup atau VBF itu adalah sebesar 0,8 sebenarnya 0,8 dari volume total. Volume total kita beri nama VB ya. Jadi yang tercelup adalah 0,8 dari volume benda. Tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, kita punya massa jenis
zat cairnya, tapi diminta mencari massa jenis bendanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Seperti syarat di materi tadi, bahwasanya ketika terjadi proses terapung atau melayang dan dia dalam kondisi seimbang, ya, kedua benda ini akan mendapatkan pengaruh dua buah gaya. Ya, yang pertama adalah gaya berat sebesar W, yang kedua adalah gaya Archimedes, yaitu Fa. Nah, jika dia dalam kondisi seimbang, kondisi diam ya, maka besar besar gaya apung atau gaya Archimedes itu adalah sama dengan berat benda. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan rumus Fa itu adalah rho fluida ya dikali volume benda fluida dikali gravitasi, kemudian berat benda itu kalau kita jabarkan adalah massa benda kali gravitasi. Nah, kemudian ini massa benda kita uraikan lagi. Kita tahu bahwasanya massa jenis benda, definisi massa jenis suatu benda adalah perbandingan antara massa benda ya dengan volume benda. Sehingga kalau kita butuh massa benda ya, ini bisa kita rubah persamaannya menjadi massa jenis benda dikali volume benda. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa kita rubah rho fluida ya dikali volume benda fluida dikali gravitasi sama dengan massa bendanya ini kita rubah persamaannya jadi ini. Nah, rho benda ya dikali volume benda dikali gravitasi. Nah, dari sini ada variabel yang sama yaitu gravitasi. Asalkan ini adalah perkalian ya, boleh dicoret gravitasinya karena sama sebesar 10. Sehingga kita punya rumus baru, rumus cepat ya. Kalau menemukan soal seperti itu, persamaan rumus cepatnya adalah seperti ini. Rho fluida dikali volume benda fluida itu sama dengan rho benda dikali volume benda. Ini persamaan baru yang bisa kita gunakan apabila menemukan permasalahan seperti soal berikut. Ya. Nah, sekarang kita masukkan. Karena ini persamaan perbandingan, ya, maka untuk satuannya tidak perlu kita rubah jadikan satuan internasional, tidak masalah. Ya, langsung aja. Rho F itu adalah massa jenis fluidanya sebesar 0,75. Saya tuliskan di bagian bawah ya. 0,75 dikali volume benda fluidanya berapa tadi? Ini kan 0,8 VB kita tuliskan 0,8 ya 0,8 VB. Oke, sama dengan rho benda kita cari. Biarkan dulu rho benda dikali volume benda tetap VB. Nah, seperti ini ya. Sekarang ada variabel yang sama yaitu VB. VB itu kan volume benda dan tidak diketahui berapa besar volume benda seluruhnya. Nah, masalah tinggal kita coret saja, enggak, tidak akan berpengaruh ya. Karena volume bendanya dianggap sama. Sehingga kita akan memiliki nilai massa jenis benda adalah 0,75 dikali 0,8. 0,75 dikali 0,8. Berapakah hasilnya? Yaitu sebesar 0,6 ya, 0,6 gram per centimeter kubik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya massa jenis benda atau massa jenis balok ketika dimasukkan ke dalam zat itu adalah sebesar 0,6 gram per centimeter kubik. Karena massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida yang sebesar 0,75, itulah mengapa ya
benda itu mengalami fenomena terapung. Nah, ini adalah pembuktian bahwasanya massa jenis benda yang lebih kecil daripada massa jenis lidah akan menyebabkan benda itu memang terapung. Begitu ya Nana ya. Nah, ini contoh-contoh soal yang akan sering keluar ya di berbagai latihan soal dan ulangan yang akan kalian hadapi. Baik. Itu anak-anak ya, silakan nanti bisa diulang-ulang lagi pembahasan tentang soal berikut ini ya. Bentuk-bentuk soal yang seperti ini juga banyak. Terkadang ada yang diketahui yang tercelup itu bukan dalam bentuk bagian ya. Misalkan katakanlah yang tercelup itu 80% bagian. Nah, misalkan seperti itu, ada yang seperti itu. Ada juga yang diketahui itu bukan yang tercelup, tapi yang di bagian atas atau bagian yang tidak tercelup. Katakanlah yang diketahui itu bagian yang tidak tercelup adalah 20%. Maka kita akan menggunakan yang bagian yang tercelup yaitu 80%. Jangan terkecoh apabila nanti yang diketahui adalah bagian yang atas. Karena yang bagian yang atas itu tidak digunakan. Katakanlah yang atas namanya volume muncul. Kalau yang tercelup namanya adalah volume benda yang tercelup. Begitu ya Nana ya. Nah, kita lanjut di contoh fenomena ya. Kita lanjut dulu. Nah, penerapan hukum Archimedes, ada suatu alat yang namanya hidrometer. Hidrometer ini menerapkan konsep hukum Archimedes ya. Suatu alat yang berfungsi untuk mengukur massa jenis fluida. Alat ini ada di lab kita ya. Yang kali ini bisa kita cermati sama-sama. Yang kedua ada kapal laut ya. Kita ketahui kapal laut yang sering kita tumpangi itu kan sangat besar. Nah, mengapa kapal laut itu bisa terapung? Padahal sebuah batu yang kecil kita lempar ke laut itu bahkan bisa tenggelam. Tapi mengapa ya kalau kapal laut itu nggak tenggelam? Nah, ternyata prinsipnya ini menggunakan perubahan massa jenis. Jadi kapal itu diusahakan agar massa jenisnya itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan memberikan rongga berisi udara. Nah, dengan diberi rongga berisi udara seperti ini, maka massa jenis kapal akan lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, berbeda lagi dengan kapal selam. Coba kita simak ya. Wah, akhirnya aku tahu bagaimana kapal selam dapat menyelam ke dalam laut lalu mengapung kembali. Kapal selam memiliki katup udara, udara bertekanan, lubang penggenang, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Sampai jumpa. Oke, baik anak-anak ya. Kalau kapal selam juga sama sebenarnya. Jadi kapal selam itu sesuai dengan gambar dari video tadi ya. Bisa kita cermati ketika kapal itu hendak terapung, maka diisilah udara di situ. Ketika dia mau melayang, nanti bagian bawah kapal akan terbuka untuk memasukkan air ke dalamnya sehingga kapal itu bisa melayang dan juga bisa tenggelam. Jadi cara kerjanya adalah kapal selam memiliki tangki pemberat. Tangki ini dapat diisi udara atau air sehingga ketika diisi udara ya, tangkinya tertutup diisi udara, maka kapal selam tadi bisa terapung. Sehingga operator kapal selam akan menentukan apakah kapal itu akan mengapung atau melayang atau tenggelam. Baik, selanjutnya contoh yang lain adalah mohon maaf. Contoh yang lain adalah yang terakhir tentang balon udara. Nah, balon udara
ini juga menggunakan konsep hukum Archimedes, tetapi fluida yang digunakan bukan fluida zat cair, melainkan fluida udara. Nah, jadi ketika balon ini diisi dengan suatu gas ya, dan bukan gas yang berupa campuran udara ya, melainkan gas tertentu, yaitu biasanya ada gas helium, suatu gas yang massa jenis sangat kecil, sehingga ketika dimasukkan di dalam balon udara itu akan menyebabkan balon udara itu akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis udara di sekelilingnya. Dimana kita tahu udara itu kan terdiri dari banyak unsur gas ya, ada CO2, ada O2, ada nitrogen, ada helium dan sebagainya. Nah, sementara untuk balon udara itu khusus diisi gas helium saja supaya massa jenisnya lebih kecil. Sehingga ketika diberikan gas tadi akan menyebabkan gaya apungnya itu semakin besar daripada gaya berat, sehingga balon udara itu bisa bergerak ke atas. Begitu ya. Kalau ingin turun berarti nanti pemantik apinya di bagian bawah itu diperkecil sehingga gas heliumnya tidak mengembang, sehingga balon udaranya bisa turun. Baik, anak-anak, itu adalah contoh-contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.